Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film horor yang berjudul Fobia 2. Film ini sendiri adalah film horor Thailand yang mana dalam satu film bakal ada beberapa cerita di dalamnya. Jadi kayak kita beli satu tapi dapat banyak gitu guys. Oke lah, daripada berlama-lama kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Kisah pertama dalam film ini berlatar belakang di suatu tempat terpencil di tengah hutan. Terlihat seorang remaja bernama P yang lagi dibotakin. Yang mana saat itu P dimasukin ke suatu kuil sama ibunya. Ibunya P ingin untuk sementara P menjadi biksu. Itu semua agar P ini bisa bertobat. Soalnya P ini adalah seorang anggota geng motor dan baru-baru ini dia habis melakukan kesalahan yang besar. Tapi tentu aja P merasa keberatan akan hal itu. Bahkan dia sampai berkata yang gak pantas banget kepada ibunya. Si ibu lalu menampar P, terus si ibu juga ngomong kalau ini semua gak akan terjadi jika sejak awal P ikut dengannya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, kalau orang tuanya P bercerai dan si P ini ikut sama bapaknya. Si ibu terus meninggalkan P, tapi sebelum itu ibu berjanji kalau dia akan membawa pulang P saat kondisi udah lebih baik. Singkat cerita, di hari itu juga P dibawa ke suatu tempat sama para biksu. Tempatnya kayak di tengah hutan gitu, terus sepanjang perjalanan banyak banget sesajen yang diletakkan. Ada juga sesajen yang diletakin di suatu tiang. Biksu kepala bilang kalau masyarakat sekitar sangat percaya akan keberadaan hantu lapar. Dan sesajen yang ada di atas tiang adalah persembahan untuk hantu tersebut. Di malam harinya karena kelaparan, P mencuri makanan dari sesajen. Biksu lain yang melihat hal itu menyuruh P untuk ngembaliin sesajen tersebut. Apalagi di hari itu juga mereka semua sedang berpuasa. Jadi P harus tahan lapar sampai besok pagi. Namun yang dikatakan sama biksu tersebut sia-sia. P tetap mencuri makanan dari sesajen. Yang pada akhirnya P melihat penampakan hantu lapar. Gak cuma itu, si hantu juga marah karena P udah mencuri sesajen. Alhasil P pun berusaha kabur dari tempat itu. Namun itu semua cuma mimpi. Tapi kayaknya itu bukan mimpi biasa ya guys. Soalnya saat terbangun tangannya P ini emang bener-bener terluka. Setelahnya para biksu kembali berjalan menuju tempat sesajen. Saat melihat tiang sesajen yang udah berantakan, biksu kepala merasakan firasat buruk. Dia merasa kalau hantu lapar bakal terlahir kembali. Sedangkan di sisi lain, P melihat ular dan juga tokek. Tokek itu dengan cepat masuk ke celananya P. Tapi beruntungnya P ini bisa ngeluarin tokek itu. Gak tahan dengan semua yang terjadi, P memutuskan untuk pergi. Biksu kepala sebenarnya udah memperingatkan P, tapi P ini gak mau peduli. Hingga P dicegat sama biksu yang lain dan si biksu ini memaksa P untuk ikut dengannya ke suatu goa. P disuruh untuk meditasi dan merenungkan semua dosa-dosanya. Di saat itu juga P teringat saat dia masih jadi anggota geng motor. Di malam itu P secara iseng melemparkan batu ke mobil yang lewat. Dan karena hal itu mobil tersebut kecelakaan. Sialnya yang mengemudikan mobil tersebut adalah ayahnya P. Tentu aja si ayah meninggal dan P ini sangat menyesal. Seketika itu lilin mati. P yang ketakutan bermaksud kabur dari goa itu, tapi hantu lapar gak ngelepasin P begitu aja.
Merasa nggak punya jalan lain, P mencoba untuk menantang si hantu. Sedangkan di sisi lain, para biksu yang lagi berdoa udah tahu kalau P akan menemui karma. P yang saat itu udah dibuat sekarat sama hantu lapar menelpon ibunya. Si ibu sama sekali nggak bisa mendengar suaranya P. Dan pada akhirnya hantu lapar emang benar-benar terlahir kembali seperti kata biksu kepala. Dan si hantu ini terlahir pada jiwa terkutuk milik P. Lanjut ke cerita kedua yang berlatar di suatu rumah sakit. Di sana ada cowok yang kecelakaan bernama Artit. Artit mengalami luka yang cukup parah di bagian kaki, dan itu membuatnya nggak bisa berjalan. Artit lalu dibawa ke kamar kelas 2. Di kamar itu juga ada pasien yang lain. Dan kata si suster, pasien itu adalah kakek-kakek yang lagi sekarat. Sedangkan keluarga Artit sendiri lagi di luar negeri sekarang. Jadi nggak akan ada yang ngejenguk Artit ke rumah sakit. Saat suster mau kasih suntikan kepada si kakek, terlihat tangannya kakek yang penuh dengan tato. Saat disuntik, jarum suntiknya malah patah. Penasaran akan hal itu, Artit mencoba untuk mengintip kakek tersebut. Tapi belum aja bisa melihat sosok si kakek, Artit dikejutkan sama orang-orang yang ngejenguk kakek itu. Orang-orang tersebut sendiri adalah murid-murid dari si kakek. Murid-muridnya kakek pun membacakan doa yang cukup aneh saat itu. Karena hal itu juga Artit jadi kepo. Dan salah satu muridnya kakek menutup gorden agar Artit nggak melihat ritual doa mereka. Saat tengah malam, Artit mendengar suara aneh dari ranjang si kakek. Karena penasaran, kembali Artit mencoba untuk mengintip. Seketika itu juga ada sosok kakek di sampingnya Artit, dan Artit pun dicekik sama sosok tersebut. Yang ternyata itu cuma mimpi. Artit pun disadarkan sama suster, dan Artit ini juga minta agar pindah dari kamar itu. Tapi semua itu nggak bisa diturutin sama suster, karena kamar di rumah sakit udah penuh. Lagi pula Artit juga udah bisa pulang besok, jadi si suster menyuruh Artit untuk bersabar. Tapi tetap aja ya, Artit masih ketakutan. Dia terus-terusan berdoa, tapi semua itu sia-sia. Artit kembali berhalusinasi dan hal itu membuat suster memberikan suntikan penenang untuk Artit. Karena suntikan itu juga Artit pun tertidur. Namun saat terbangun, si kakek udah berdiri di atasnya Artit. Si kakek lalu memuntahkan cairan darah ke wajahnya Artit. Yang mana keesokan harinya si kakek ini udah meninggal. Sedangkan Artit yang udah sembuh kini berperilaku aneh. Yang mana lebih anehnya lagi, Artit dibawa pulang sama murid-murid dari si kakek. Nggak cuma itu, seluruh orang di rumah sakit juga berlutut sama Artit. Yang ternyata jiwanya kakek udah berpindah ke tubuhnya Artit yang lebih muda. Sedangkan rumah sakit itu adalah rumah sakit milik sekte si kakek. Dan emang sejak awal Artit udah diincar sebagai wadah baru untuk kakek pemimpin sekte. Oke guys, kita masuk ke cerita ketiga, yang mana kita bakal dibawa ke showroom mobil bekas. Showroom itu sendiri adalah milik seorang janda satu anak bernama Nak. Saat itu, Nak lagi kedatangan pembeli. Si pembeli tanya apakah mobil ini bekas kecelakaan. Dan Nak pun menjawab kalau mobil ini baik-baik aja. Bahkan kilometernya aja nggak sampai 20.000. Namun sesaat kemudian datang seorang ibu-ibu ke showroom itu. Ibu-ibu tersebut marah-marah kepada Nak. Dia menyebut Nak sebagai penipu karena udah menjual mobil bekas kecelakaan. Karena hal itu anak dari si ibu ini hampir mati karena kecelakaan. Nak sendiri pun heran dari mana si ibu ini tahu kalau mobil yang dia jual adalah bekas kecelakaan.
Padahal Nak udah benar-benar membuat mobil itu seperti baru. Bahkan sebelum dijual, mobil itu udah dicek berkali-kali sama montir showroom itu. Di saat yang sama, Nak mendengar suara klakson berbunyi terus-menerus, yang ternyata itu adalah ulah anaknya Nak yang bernama Toy. Setelah mengeluarkan Toy dari mobil, Nak kembali mendengar suara klakson. Namun kali ini nggak ada siapapun di dalam mobil. Nak sendiri emang melakukan bisnis kotor dengan menyulap mobil bekas kecelakaan menjadi mobil layak pakai. Tapi masalahnya Nak nggak pernah ngomong kalau mobil-mobil itu adalah bekas kecelakaan. Di malam harinya saat di kantor, Nak mengawasi Toy yang bermain di gudang mobil pakai CCTV. Setelahnya, Satpam pamit pulang karena ada keperluan mendesak. Saat balik lihat ke CCTV, Nak mendapati kalau Toy udah menghilang. Nak pun mencari-cari keberadaan Toy tapi nggak menemukan jawaban saat dia memanggil Toy. Nak mulai panik dan dia pun mengambil semua kunci mobil. Dia bermaksud untuk mengecek mobil-mobil itu satu persatu. Tapi tetap aja semua itu sia-sia. Nak pun udah mulai khawatir dan di saat yang sama tiba-tiba ada penjual bunga yang nawarin bunga kepada Nak. Hal ini tentu aja membuat Nak bingung sejak kapan ada penjual bunga di showroomnya. Ia pun mengusir penjual bunga itu dan balik ke kantor. Nah, kembali memutar rekaman CCTV di mana Toy belum menghilang. Di sana terlihat Toy yang lagi main remote control dipanggil sama seseorang. Toy lalu masuk ke dalam mobil itu. Yang anehnya, ternyata di mobil itu emang ada seseorang. Gak nunggu lama, Nak langsung mendatangi mobil itu, tapi sayangnya gak ada siapapun di dalam mobil. Malahan si Nak ini bertemu sama sosok ibu-ibu, yang ternyata sosok itu adalah hantu. Setelah itu Nak melihat Toy dan dia pun mengejar sosok itu sampai ke dalam mobil. Tapi si Toy ini malah menghilang dan saat mau keluar, Nak terkunci di dalam mobil itu. Dan kembali Nak melihat sesosok hantu. Beruntungnya Nak bisa keluar, tapi semua mobil yang dia jual udah kembali ke kondisi semula saat habis kecelakaan. Nak pun sadar kalau semua hantu yang dia lihat adalah hantu korban kecelakaan dari mobil yang dia jual. Takut akan hal itu, Nak mencoba untuk kabur. Saat menyalakan mobil, mobil itu macet. Nggak cuma itu, terdengar juga suara gedor-gedor dari kap mobil. Yang pada akhirnya mobil itu bisa berjalan, tapi nggak lama kemudian mobilnya kembali macet. Nak lalu keluar dari mobil dan melihat ada darah yang menetes dari bawah mobil. Dia pun membuka kap mesin mobil itu dan terlihat Toy yang udah nggak bernyawa di sana. Kita lanjut ke cerita terakhir di mana kita bakal dibawa ke proses pembuatan film horor. Yang mana saat itu para kru film lagi ngambil adegan ketakutan dari artis yang bernama Marsha. Mereka pun istirahat sejenak dan si Marsha balik ke ruangan make up. Akan tetapi, yang ternyata itu adalah artis juga guys. Dia bernama Kate dan Kate ini mendapatkan peran sebagai hantu di film itu. Namun tampaknya Kate ini lagi nggak sehat saat itu. Tiba giliran Kate di mana dia akan berakting keluar dari lorong gelap. Namun sebelum mulai, salah satu kru yang bernama Ter khawatir akan kesehatan Kate. Tapi Puak ngomong kalau ini adalah adegan terakhir. Jadi nanggung banget ya kalau harus berhenti. Saat udah action, Kate nggak keluar-keluar dari lorong gelap itu.
Para kru mulai khawatir dan menyalakan lampu, dan benar aja si Kate ini udah pingsan. Kate lalu dibawa ke rumah sakit sama salah satu kru yang bernama E. Di tempat syuting, para kru sendiri udah mulai berdebat akan adegan terakhir yang harus diubah. Soalnya si setan gak bisa lanjut syuting kan, hingga akhirnya sutradara memutuskan untuk mengganti ending film, yaitu dengan adegan natural dari Marsha. Saat udah action, Kate tiba-tiba muncul. Sutradara lalu menyuruh agar ending film dibikin seperti semula, tapi di sini Ter dan kawan-kawan mulai curiga. Sedangkan di sisi lain, yang masih di rumah sakit dikabarin sama dokter kalau pasien udah meninggal. Sedangkan Kate saat itu lagi diantar ke toilet sama Sin. Sin pun mendapatkan telepon dari yang ngabarin kalau Kate udah meninggal. Mendengar hal itu, Sin ketakutan dan menyuruh Marsha untuk mengantar Kate ke toilet. Terus Sin pun cerita ke teman-temannya kalau Kate udah mati, yang artinya si Kate yang ada di lokasi syuting ini adalah hantu. Pembicaraan tersebut nggak sengaja masuk ke HT dan menyebar ke seluruh kru film di lokasi syuting. Nggak cuma pembicaraannya Sin, pembicaraannya Kate dan Marsha juga terdengar oleh seluruh kru film. Yang mana Kate ingin menyelesaikan adegan terakhirnya di film itu, karena mungkin aja itu adalah adegan pertama dan adegan terakhir di dalam hidupnya. Dan saat balik ke lokasi syuting, semua kru udah pada kabur. Mereka bertiga juga mau kabur, tapi terbilang kalau adegan film harus dilanjutin. Soalnya kalau enggak, arwahnya Kate bisa gentayangan dan menghantui mereka. Saat udah action, kembali Kate gak muncul-muncul dari lorong gelap. Ter pun dipaksa sama teman-temannya buat ngecek keadaannya Kate. Tapi alhasil semua lampu mati, terus si Marsha pun disuruh ngucapin kalimat terakhir adegan agar mereka bisa langsung kabur. Saat akan kabur, mereka bertiga melihat E pun diminta cepat masuk ke mobil, tapi si E ini tiba-tiba ngomong kalau dia habis tabrakan. Yang mana wajahnya E ini seketika pucat, darah juga udah mulai mengalir dari kepalanya E. Ter dan Sin udah mulai curiga akan hal itu. Apalagi saat Ter menghentikan mobil ketika melihat mobil E yang rusak parah karena kecelakaan. Ter dan Sin pun keluar dari mobil itu dan mereka juga mencoba untuk kasih tahu kepada Puak kalau E adalah hantu. Saat Puak menoleh, kepalanya E emang udah penuh sama darah. Dia pun mencoba kabur, tapi ternyata E belum mati. E ngejelasin kalau mobilnya emang tabrakan, tapi dia bisa keluar dari mobil itu sebelum ada truk yang menabrak mobil E sampai hancur. Mendengar hal itu, Puak menyuruh Sin dan Ter buat balik masuk ke mobil, karena di saat itu juga Kate secara perlahan menuju ke tempat mereka. Saat udah masuk dan mau pergi, mobilnya Ter malah kehabisan bensin, yang mana gak lama berselang ternyata Kate juga masih hidup. Dia sengaja kabur dari rumah sakit agar bisa ngelanjutin syuting. Yang mana di saat itu juga mendapatkan telepon dari rumah sakit. Rumah sakit ngabarin kalau Kate emang kabur. Jadi dokter yang menangani Kate sebenarnya punya kembaran. Nah, kembaran si dokter ini emang nanganin pasien yang udah mati. Tapi lucunya si dokter ini salah kasih tahu ke E. Dia mengira kalau E adalah keluarga dari pasiennya. Jadi semua udah clear ya bahwa sebenarnya nggak ada setan sesungguhnya di sini. Mereka semua pun bermaksud untuk mengantar Kate balik ke rumah sakit. Mereka lalu mencoba untuk minta tolong ke mobil yang lewat. Di saat itulah mobilnya Marsha menuju tempat mereka. Tapi sayangnya Marsha nyetir mobil sambil ngantuk dan akhirnya si Marsha ini menabrak mereka semua.
dan berakhirlah film ini. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film Fobia 2. Film yang keren banget sih menurutku. Apalagi film terakhir itu bener-bener kocak guys. Oke, mungkin gini aja pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.